Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati teguh Rahayu Selamat channel yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberi kita hidup, yang telah menghamparkan waktu, yang memberi kita kesempatan untuk mencintainya, sebelum ajal menjemput kita. Sholawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Pembawa cahaya petunjuk dari kegelapan, yang mengajarkan kita arti cinta sejati. Cinta yang tak akan pernah mengkhianati akhirat. Kali ini, izinkan kami hadirkan kisah reflektif berjudul, Andaikan Kau Datang Kembali, bukan tentang kekasih, tapi tentang Tuhan yang kita tinggalkan. Sebuah lagu legendaris dari Koes Plus, yang mungkin sering kita dengar tanpa sadar, yang kita nyanyikan sambil tersenyum lirih, tanpa pernah benar-benar mengerti untuk siapa lagu itu ditulis. Di sebuah pengajian Kiai Kanjeng di Tuban, Yok Kuswoyo membuka rahasia makna lagu ini. Ternyata lagu ini bukanlah untuk kekasih manusia, melainkan sebuah taubat yang tertunda, seruan hati seorang hamba kepada Rabb-Nya yang telah lama ia tinggalkan. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Itulah dunia, setelah aku jauh berjalan, dan kau kutinggalkan. Itulah Allah, yang kita abaikan karena kesibukan. Andaikan kau datang kembali. Tapi sayang, tak ada jalan kembali dari kubur ke dunia. Kisah ini akan membawa kita menyelami batin seorang manusia, yang baru sadar makna hidup setelah ia dimatikan. Ia ingin kembali, tapi tak bisa. Ia ingin menjawab semua pertanyaan, tapi mulutnya terkunci. Ia ingin mencintai Tuhan, tapi waktunya sudah habis. Semoga menjadi cermin kita, menunggu maut datang baru ingin bersujud, tak nunda taubat sampai nafas di kerongkongan. Kembali kepada Allah sebelum semuanya jadi, andaikan. Selamat menyimak dengan bismillah. 1. Di antara azan dan iqomah. Namaku Sulaiman, dan aku sedang menghadiri pemakamanku sendiri. Langit mendung menggantung rendah. Di ujung tanah pemakaman, orang-orang berpakaian putih dan hitam berdiri melingkar. Mereka menunduk, ada yang terisak pelan, ada yang menatap kosong. Tapi tidak satu pun dari mereka yang sadar, bahwa aku, Sulaiman, sedang berdiri di tengah mereka. Melihat tubuhku sendiri, terbujur kaku di atas papan kafan. Aku belum percaya, benarkah ini akhir? Benarkah aku, sudah mati? Tubuhku sudah tak lagi milikku. Tanganku lurus di sisi, mataku tertutup, mulutku dikatupkan. Tapi batinku, teriak, aku masih ingin bicara, aku belum siap. Tapi semua sudah terlambat. Azan zuhur baru saja berkumandang. Dan dari kejauhan, aku mendengar lagu itu, yang selama ini kupikir hanya lagu lawas. Lagu patah hati, lagu nostalgia. Terlalu indah dilupakan. Tapi siang itu, lagu itu seperti petir yang membelah ingatanku. Setelah aku jauh berjalan, dan kau kutinggalkan. Lagu itu bukan tentang mantan kekasih, tapi tentang dia yang selalu menungguku di sepertiga malam. Yang aku tinggalkan demi lembur kerja dan gengsi sosial. Allah, aku menunduk. Semua kenangan menyerbu seperti kilat. Waktu aku menyuruh istri salat sendiri karena aku kelelahan. Waktu aku menolak undangan kajian dengan alasan sibuk. Waktu aku menatap azan di TV tanpa bergerak dari sofa. Sekarang aku tahu, semua itu bukan urusan kecil. Semua itu adalah panggilan cinta, yang berkali-kali aku tolak. Tiba-tiba, suasana menjadi gelap. Tanah yang digali terasa makin dalam. Suara liang lahat mulai menggema. Kepalaku mulai pusing, bukan karena takut mati, tapi karena aku tahu, aku belum siap menghadapnya. Andaikan kau datang kembali. Kalimat itu mengiris, seolah jiwaku sedang menyanyikan itu untuk dunia, untuk Tuhan, untuk waktu yang kucampakkan. Tapi kini, tidak ada satupun jalan untuk kembali. Aku baru sadar, hidup ini hanya seperti waktu antara azan dan iqomah. Pendek, singkat, tapi cukup untuk menentukan, akan kemana aku pergi setelah ini. Firman Allah, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Ali Imran 185. 2. Kah langkah yang terlambat. Aku terlalu sibuk mencari hidup, sampai lupa sedang berjalan menuju mati. Kuburanku baru saja ditutup. Tanah merah masih segar, suara talqin belum habis di telinga. Tapi ruhku, masih berdiri terdiam. Melihat semua dari kejauhan,
dari sudut sunyi yang tak bisa disentuh siapa-siapa. Hari itu, dunia menguburkan Sulaiman. Tapi Sulaiman sang jenazah yang baru dikubur justru baru melahirkan kesadaran. Tiba-tiba, waktu terbuka seperti tirai. Aku melihat masa laluku terbentang seperti film yang diputar ulang. Satu persatukah langkahku, dari kecil hingga tua, ditampilkan begitu jelas. Aku melihat diriku kecil, lucu, jujur, dan polos. Salat ikut ayah, mengaji bersama teman. Lalu remaja, mulai enggan. Mulai mencari alasan, mulai bilang, nanti sajalah. Lalu aku dewasa, menikah, punya anak. Tapi justru saat itu, aku mulai meninggalkan yang paling penting. Bukan hanya meninggalkan masjid, aku bahkan meninggalkan Allah, tanpa sadar. Saat orang lain berlomba menjadi wali murid yang soleh, aku sibuk mengejar tender proyek. Saat azan berkumandang di HP, aku matikan. Lalu lanjut Zoom meeting, salat, nanti dijamak. Aku mulai menata dunia, tapi membiarkan akhiratku rusak. Aku bangun rumah yang megah, tapi hatiku kumuh tanpa zikir. Aku bangga disebut Pak Sulaiman yang sukses. Tapi tak ada yang menyebut aku orang yang taat. Karena memang aku tak taat. Aku dulu berpikir, Tuhan itu pengampun, nanti tua juga aku tobat. Tapi aku lupa, mati tidak pernah menunggu tua. Ia bisa datang saat aku belum lunas cicilan. Saat aku belum sempat meminta maaf. Saat aku belum benar-benar mengenalnya. Dan kini, aku melihat semua itu sebagai langkah-langkah yang terlambat. Aku sadar, aku bukan tak pernah tahu. Aku hanya selalu merasa, masih ada waktu. Padahal detik itu, jam pasirku sudah hampir habis. Setulus pesanmu kepadaku, itu adalah Al-Quran, yang aku biarkan berdebu di rak hias. Yang cuma ku baca pas tahlilan. Yang tak pernah kutanam dalam dada. Engkau kan menunggu, ya Allah. Ternyata engkau benar-benar setia, selalu menunggu aku kembali. Tapi aku, terlalu sombong untuk pulang. Allah mengingatkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Al-Hasr 19. 3. Yang menunggu di seberang. Kau kira Allah tak melihat saat kau rapura lupa? Kah langkahku berat, langit makin gelap, tapi ini bukan malam. Ini adalah lorong panjang, antara dunia dan pembalasan. Aku berjalan dalam sunyi, tapi suara itu terdengar, berbisik dari balik langit. Sulaiman bin Masduki, bangkitlah, untuk diperiksa. Tiba-tiba, aku berada di hadapan dua sosok bersinar. Mereka tak berbicara, tapi matanya menembus hatiku. Keduanya membuka sebuah kitab tebal. Di situ tertulis semua perbuatanku, yang besar maupun remeh. Yang aku banggakan maupun aku sembunyikan. Aku ingin membela diri, tapi lidahku keluh, sebab semua sudah terlalu jelas. Tinta dosa itu tak bisa dihapus oleh logika. Di halaman pertama tertulis, menolak panggilan azan dengan dalih lembur proyek. Menolak infak demi menambah dana saham. Menunda sholat demi rapat. Aku ingin berkata, tapi aku punya anak. Punya tanggungan, aku juga sedekah kadang-kadang, tapi sosok itu berkata, kau memberi bukan karena cinta, tapi karena takut citra. Di halaman kedua, foto diriku sedang menatap ke arah kamera, berdasi. Sedang memberi sambutan sebagai pejabat kehormatan. Lalu cuplikan video saat aku menolak ajakan istri salat berjamaah. Salat sendiri sajalah, aku masih ngurus kerjaan. Tangisku pecah, aku mencium bau kesombonganku sendiri. Dan kini, aku ingin menyobek semua halaman itu. Tapi malaikat itu bersuara, ini bukan buku kenangan, ini kitab perhitungan. Aku terduduk, aku menangis, aku gemetar, tapi puncak kehancuran jiwaku bukanlah itu. Yang paling menghancurkan hatiku adalah, ketika satu layar besar tiba menyala, menampilkan seseorang yang berdiri dalam gelap, tapi wajahnya bersinar. Aku mengenalnya, itu, ayahku. Beliau wafat saat aku baru menikah. Dulu beliau hafal Al-Quran, imam salat, sederhana, penuh cinta. Di layar itu, beliau berdiri dengan pakaian putih, wajah damai. Di sekelilingnya, ada anak kecil, anak-anak yatim yang dulu biasa dia antar makan. Beliau berkata lirih, mana anakku, Sulaiman, aku tunggu dia menjadi ahli sholat. Tapi ia tak pernah datang. Tangisku meledak, kakiku lunglai. Itu bukan kemarahan ayah, itu kekecewaan terdalam, dari cinta yang tak sempat kutebus. Dan di sisi lain layar,
Seseorang muncul perlahan. Aku terdiam, mataku membelalak. Itu ibuku, yang aku biarkan menunggu saat sakit, karena aku terjebak rapat. Yang kubalas WA-nya dengan, "Oke Bu, nanti ya." Tapi tak pernah, nanti, itu datang. Sosok malaikat kembali berbicara, "Inilah orang-orang yang kau abaikan karena dunia. Padahal mereka inilah jalanmu ke surga." Hatiku hancur, seluruh egoku retak. Aku ingin kembali, aku ingin mencium kaki ibu, aku ingin memeluk ayah. Aku ingin menghafal surat Al-Baqarah seperti yang dulu ayah impikan. Tapi suara keras memotong, "Sudah tak ada jalan kembali. Yang menunggumu kini, adalah hisab." 4. Ketika pertanyaan itu datang, suara itu kembali terdengar, tak berwujud, tapi terasa, menyentuh urat paling dalam dari jiwaku yang remuk. Sulaiman bin Masduki, andaikan kau datang kembali ke dunia, apa yang akan kau lakukan? Dadaku terasa berlubang. Pertanyaan itu menamparkan lebih keras dari cambuk apapun. Bukan karena aku tak tahu jawabannya, tapi karena aku tahu, aku tak akan pernah bisa menjawabnya dengan perbuatan. Aku ingin berkata, aku akan pulang. Aku akan sujud. Aku akan minta maaf ke ibu sebelum napasnya berhenti. Aku akan ajari anakku wudu, bukan wargame. Aku akan peluk istriku dan bilang, terima kasih sudah tahan dengan suami yang bebal ini. Tapi suara itu memotong. Kau sudah diberi waktu. Kau sudah tahu kebenaran. Tapi kau tunda dengan alasan canggih. Padahal, kau sedang menggali lubang sendiri. Tiba-tiba layar itu kembali menyala. Kali ini yang muncul adalah anak perempuanku, Safa. Waktu itu dia baru 9 tahun. Ia berdiri di ujung ranjang, menggenggam buku Iqra yang tak sempat kupandangi. Matanya sembab, tangannya menggigil. "Abi, kok Abi nggak pernah ngaji sama Safa? Katanya mau ngajarin Al-Fatihah." Aku ingin teriak, "Abi minta maaf, nak." Tapi yang keluar hanya isakan pilu. Layar berubah, menampilkan satunya masjid kecil dekat rumah. Tempat aku dulu sering lewat, tapi tak pernah singgah. Azan berkumandang, tapi aku tetap di mobil, sibuk dengan earphone dan notulen meeting. Kemudian adegan berubah lagi. Seorang lelaki tua, guru ngajiku dulu waktu kecil, duduk sendiri di pojok musola, tuk batuk. Beliau memandangi pintu, seakan menanti murid yang tak pernah datang kembali. Dan di layar terakhir, aku melihat diriku sendiri, di pemakaman. Istriku menangis diam. Safa memeluk batu nisan, ibuku sudah tiada, dan ayah, sudah lama menunggu di sisi lain, kecewa tak sempat melihat anaknya bertobat. Aku, kini hanya penonton dari semua yang kuabaikan. Aku ingin masuk ke layar itu, ingin memeluk anakku, mencium pipinya, membacakan doa yang tak sempat kutanamkan. Ingin bersimpul di sajadah yang dulu kutolak, ingin membayar semua waktu yang kubuang. Tapi suara itu datang lagi, kini lebih berat, seperti palu pengadilan. Andaikan kau datang kembali, tapi tak ada, andaikan, bagi mereka yang sudah tahu, tapi memilih menunggu. Seketika itu juga, langit runtuh dalam diriku. Tak ada cahaya, tak ada waktu, hanya sesal, dan penyesalan, yang menggema seperti nyanyian yang tak pernah selesai. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Al-A'raf 205. Inilah puncak perih lagu itu. Andaikan kau datang kembali, tapi aku tak akan pernah datang kembali. Karena waktu sudah mengunci pintunya. 5. Tapi tak ada, andaikan. Bismillah. Dan inilah akhirnya, aku. Aku berdiri di batas waktu. Di antara apa yang pernah bisa, dan apa yang sekarang mustahil. Tak ada lagi yang bisa kulakukan, kecuali menyaksikan semua yang pernah aku sepelekan. Bayangan demi bayangan melintas, seperti film tanpa tombol jeda. Satu demi satu wajah yang dulu menungguku, tapi tak pernah kutanggapi. Ibuku, yang pernah berkata lirih, nanti kalau ibu nggak ada, kamu baru tahu rasanya. Kini aku tahu, tapi ibu sudah tak bisa mendengar pengakuanku. Anakku, yang dulu hanya ingin diajari wudu, tapi aku terlalu sibuk dengan data saham dan gadget baruku. Istriku, yang menangis sendirian di sepertiga malam, karena pelukanku lebih sering untuk urusan kantor daripada rumah. Dan ayahku, yang tak pernah minta apa-apa, selain agar aku menjadi lelaki yang menjaga sholat. Kini semua mereka, telah menjadi saksi. Dan aku telah menjadi alibi yang gagal. Andaikan kau datang kembali, kalimat itu terus menggema,
Tapi kini ia tak lebih dari gema di ruangan kosong. Karena aku tahu, pintu itu telah ditutup. Waktu telah berpaling, kesempatan telah berlalu. Kita ini bukan kekurangan ilmu, tapi kekurangan takut. Kita ini bukan kurang tahu, tapi terlalu pandai menunda. Kini aku mengerti. Salat yang kutunda, Al-Quran yang kubiarkan berdebu, doa yang hanya kupanjatkan saat butuh. Semuanya kini menatapku balik, bukan sebagai pahala, tapi sebagai saksi. Dan lagu itu, lagu yang dulu aku nyanyikan tanpa sadar. Andaikan kau datang kembali, ternyata bukan tentang kekasih yang pergi. Bukan tentang cinta remaja atau patah hati. Tapi tentang penyesalan, yang datang, ketika kembali sudah tak mungkin lagi. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara in-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Al-Mukminun 115. Tamat, namun semoga bukan tamat dari hidup kita sebelum sempat kembali. Semoga cerita ini mengetuk hati yang selama ini tertidur. Sebelum tak ada lagi kata, andaikan, yang bisa ditukar jadi kesempatan. Salam, Teguh Rahayu Slamet Channel.